Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman, Naila, dan semesta. Kita akan diskusi untuk soal nomor 1 ya. Oke, nanti kalau ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanyakan aja di grup ya. Diberikan trapesium ABCD dengan AD sejajar dengan BC. Jika AC-nya tegak lurus CD, AC adalah garis bagi sudut BAD dan luas segitiga luas ABCD adalah 42, maka luas segitiga ACD adalah. Oke, kita buat gambar dulu ya. Kita buat gambar dulu di sini. Nah, ini ada dua sisi sejajar. Ini katakanlah ya. Nah, ini ada trapesium. Trapesium ABC. A B S. Salah ya. Kita lihat lagi tadi aturannya apa. AD sejajar dengan BC. Ini yang sejajar itu berarti yang ini ya, yang atas dan bawah. AD ini sejajar dengan BC. Nah, gini ya, AD sejajar BC. Nah, terus kita ngecek lagi. Jadi gambarnya itu harus berurutan ya, A B C D. Nah, ini udah muternya udah benar berurutan ya, A B C D. Jadi nggak boleh A C B D, nggak boleh ya. Oke, nah kemudian apalagi AC tegak lurus dengan CD. Ya, AC tegak lurus dengan CD. Berarti ada yang ini, yang AC kita pakai aja sini aja. Nah, ini AC ya. AC tegak lurus dengan CD. Berarti di sini tegak lurus. Oke. AC tegak lurus dengan CD. Kemudian AC adalah garis bagi sudut BAD. AC juga. AC adalah garis bagi sudut BAD. Kalau garis bagi berarti AC ini membagi sudut BAD menjadi dua bagian yang sama besar ini sudutnya ya. Nah, sama besar. Oke, pertanyaannya luas segitiga yang ACD ya, yang bawah ini yang ACD. Nah, ini kalau lihat soal ini kan soal yang sifatnya umum ya, soal yang sifatnya umum, artinya umum. Di sini sudutnya ya, sudut yang ini yang dititikin, ini sebetulnya bisa berapa aja gitu ya, bisa 30, bisa 40 gitu ya. Nah, tapi kita bisa mengkonstruksi supaya soal ini lebih mudah ya, karena ini sifatnya umum, berarti akan berlaku untuk yang khusus. Artinya kalau kita pilih sudut tertentu, ini pasti akan berlaku juga gitu ya. Nah, misalkan untuk kasus khususnya Pak Komar buat kayak gini. Jadi segitiganya kita buat seperti ini biar lebih gampang gitu ya. Nah, gini. Ini ya. Nah, ini kita ambil bentuknya yang mudah gitu. Mudah tuh artinya kita ambil si B-nya itu siku-siku. Nah, di sini siku-siku. Siku-siku gitu ya. Siku-siku berarti kalau itu siku-siku berarti ininya 45 derajat, di sini 45 derajat ya. 45 derajat, kemudian ini kan siku-siku ya. Nah, kita bisa tarik garis dari sini. Nah, gitu ya, tarik garis. Ini juga bakalan 45 kan, 45 katanya 45, ini juga 45 nih. 45, nah ini 90. Kemudian ini 45 juga. Nah, ini 45. Nah, 90 juga. Ternyata ini akan terbentuk tiga segitiga yang kongruen ya, tiga segitiga yang sama persis. Kalau kita buat ini nih, tiga segitiga ini sama persis ya, sama persis besarnya. Sehingga untuk luas yang ACD, ya, luas ACD kita bisa hitung ya, ACD ini merupakan 2/3 ya. ACD luas
luas segitiga ACD ini sama dengan 2/3 dari luas trapesium. Luas trapesium ya, sama dengan 2/3 dari luas trapesium tuh tadi ya 42 sama dengan 42 dibagi 3 jadi 14 ya. 14 kali 2 sama dengan 28. Nah, ini salah satu metode ya, salah satu metode kita mengkonstruksi ya, sudutnya itu kita buat sebagus mungkin, seenak mungkin, sehingga kita bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah gitu. Nah, untuk selanjutnya gimana sih kalau cara pengerjaan yang betul-betul gitu ya, maksudnya yang berlaku umum, berlaku untuk semua kasus. Kalau ini kan kita buat kasus khusus ya, buat kasus khusus di mana si sudut B-nya itu merupakan sudut siku-siku. Dan ini sekali lagi, walaupun kita ngambil kasus khusus ya, ini berlaku ya, berlaku. Kenapa berlaku? Karena tadi soalnya itu bentuk umum. Ketika soalnya bentuk umum, kita arahkan ke khusus. Nah, itu yang khusus tadi bisa dipakai. Nah, gimana kalau kita gunakan metode yang umum ya? Cara pengerjaan yang umum. Nah, ini boleh dihapus lagi ya. Boleh dihapus lagi. Itu jawabannya 28 ya. Oke. Nah, kita gunakan metode yang lainnya. Di sini ini ya. Kita gunakan metode yang lainnya, berarti kita tadi udah nyampe sini ya. Nah, kalian masih ingat konsep sudut dalam berseberangan ya? Ini kalau ada dua sisi sejajar, ini dua sisi sejajar, kemudian dipotong sama sisi yang lain, nah maka akan ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini besarnya sama ya. Kalau kita lihat di sini kan BC sejajar dengan AD. Nah, dipotong oleh garis AC, maka ini akan ada sudut dalam berseberangan yang besarnya sama. Artinya sudut C-nya sama juga dengan sudut yang CAD ya. Sudut BCA sama dengan sudut CAD. Oke. Nah, kalau kita lihat segitiga ABC, ini segitiganya segitiga sama kaki. Kenapa segitiga sama kaki? Karena sudut di A dan di C-nya sama. Nah, sudutnya sama berarti kakinya juga sama. Berarti AB sama dengan BC ya. AB sama dengan BC itu segitiga sama kaki. Nah, kemudian konsep yang lainnya yang bisa kalian gunakan gini. Kalau kita tarik garis, nah tarik garis ini ya, tarik garis tinggi dari B, maka garis tinggi ini akan membagi AC menjadi dua bagian yang sama panjang ya, dua bagian yang sama panjang. Jadi ini konsepnya nih, kalau ada segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki, ini segitiga sama kaki, kemudian kita tarik garis tinggi dari sini, maka ini akan diperoleh dua bagian yang sama panjang ya. Katakanlah kalau kita ambil ininya A, ya, yang ini A ya, maka yang satu lagi juga bakalan A besarnya. Oke. Katakanlah di sini B aksen lah ya, B aksen. Nah, B aksen C, ini B aksen C besarnya A, kemudian AB aksen besarnya A juga. Duh, maaf nih. Oke. Nah, maka AB aksen besarnya A juga. Oke, paham sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat sudut-sudutnya. Di sini ada sudut ini, sudut yang titik. Kemudian ada titik ini ya. Kemudian sudut siku-siku, sama ya, titik. Kemudian sudut siku-siku satu lagi yang X, katakanlah ini X. Berarti ini juga sama X ya. Ini juga bakalan sama X. Nah, ternyata ada segitiga yang sebangun ya, segitiga yang sebangun. Kalau Pak Komar buat di sini segitiga yang sebangunnya segitiga yang mana? Segitiga yang BCB aksen ya, BCB aksen dengan yang
DA ya, DAC. Nah, DAC. Nah, ini segitiga kita boleh kita pisah aja biar kelihatan. Ini ya, ini ada segitiga yang sebangun. Nah, ini ya, segitiga B aksen sama C. Nah, ini ya, ini. Nah, akan sebangun dengan yang nah, ini ya, A, C, D, gini ya. Nah, ini adalah segitiga yang sebangun. Nah, terus kita lihat lagi di sini ya. Yang B aksen C-nya kan ini A nih. A. Kemudian AC-nya sama dengan 2A. Oke, kita lihat dengan menggunakan konsep kesebangunan ya. Maka AD di sini AD per ya. AD pasangannya yang mana? AD itu berarti yang BC ya. AD per BC. Ini AD pasangannya yang BC ya. AD per BC. Kok nggak connect ya. AD per BC. Oke, ini sama dengan AD per BC sama dengan AC per B aksen C. Gitu ya. AD per BC sama dengan AC per B aksen C. Berarti AD per BC sama dengan AC-nya 2A per B aksen C-nya yang A. A-nya bisa kita coret sehingga AD-nya AD ya sama dengan 2BC, atau kalau kita pindahkan 2-nya berarti BC sama dengan AD dibagi 2. Ini ya. Nah, ini BC sama dengan AD per 2. Nah, untuk selanjutnya kita lihat luas trapesium ya. Luas trapesium di mana ya? Ini di sini deh. Kita pindahin. Ah, gini ya. Kita buat lagi luas trapesium. Ini ya, luas trapesium. Rumusnya masih ingat? Jumlah sisi sejajar ya. Berarti yang AD ditambah BC per 2 dikali T ya. Berarti luas trapesiumnya tadi udah ada. Luas trapesiumnya ini 42 sama dengan AD. Nah, T-nya yang mana? T-nya yang ini. T-nya yang ini ya. Tinggi trapesiumnya yang itu tuh. Nah, yang ini. Ya. AD ditambah BC. BC-nya tadi AD per 2. Berarti ditambah AD per 2 dibagi 2 dikali T ya. Berarti jadi 42 mana ya? 42 sama dengan ini dihapus aja ya, nanti kalian bisa lihat lagi. Berarti jadinya 42 sama dengan AD ditambah AD per 2, berarti jadi 3 per 2 ya. 3 per 2 AD ini dikali T dibagi, boleh bagi 2-nya kita simpan di sini aja. Dibagi 2. Sehingga kalau kita lihat lagi AD dikali T per 2-nya. Nah, ini 3 per 2-nya kita hilangkan dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2 per 3 ya. Berarti jadi 2 per 3 dikali 42 gitu ya. Toh pindah ruas jadi 2 per 3. Ini coret-coret ini jadi 14 ya. Jadi sama dengan 28. Berarti AD dikali T per 2-nya sama dengan 28. Nah, AD ini AD dikali T dibagi 2 itu kan sama aja dengan luas segitiga ACD. Betul ya? Luas segitiga AD dikali T dibagi 2. Ini sama dengan luas segitiga ACD. Jadi ini
untuk yang berlaku umumnya ya, berlaku umumnya seperti ini. Tapi tadi sebetulnya bisa juga kita membuat menjadi khusus, menjadi lebih mudah dengan memberikan kasus khusus di mana sudut B-nya kita ambil 90 derajat.